Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Anissa. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, namun penuh kasih sayang. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya mengelola toko kelontong kecil di dekat rumah mereka. Meskipun hidup mereka tidak kaya harta, mereka selalu kaya akan kebahagiaan dan rasa syukur. Anissa memiliki impian besar. Sejak kecil, ia selalu bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar dan menjadi seorang dokter. Aku ingin membantu orang-orang di desa kita yang tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang layak. Sering ia berkata kepada ibunya dengan mata berbinar. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Semua mimpi itu harus diperjuangkan, Nak. Tapi jangan lupa, Tuhan selalu memberikan jalan bagi orang yang sabar dan berusaha." Anissa belajar dengan tekun. Ia sering belajar hingga larut malam di bawah cahaya lampu minyak, karena mereka tidak memiliki listrik yang cukup stabil. Buku-buku pelajaran yang sudah usang menjadi teman setianya. Ia tidak pernah mengeluh meski segala keterbatasan menghalangi, karena ia percaya bahwa setiap tetes keringat yang jatuh adalah langkah lebih dekat menuju mimpinya. Tahun demi tahun berlalu, dan Anissa semakin dekat dengan impiannya. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas di kota besar. Ketika pertama kali menerima surat beasiswa itu, air mata kebahagiaan tak terbendung dari matanya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan seumur hidup yang tidak akan pernah ia sia-siakan. Ia menceritakan kabar baik itu kepada ayah dan ibunya dengan penuh rasa syukur. Namun, perjalanan menuju kota besar tidak semudah yang dibayangkan. Anissa harus meninggalkan desa yang sudah begitu ia cintai, meninggalkan orang tua yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Di dalam hatinya, ada perasaan cemas yang terus menghantuinya. Apakah ia akan berhasil di kota besar? Apakah ia akan bisa beradaptasi dengan kehidupan yang begitu berbeda? Tetapi, satu hal yang pasti, Anissa tidak akan pernah menyerah. Namun, ketika ia tiba di kota, kenyataan yang ia hadapi lebih keras daripada yang ia bayangkan. Semua serba baru, dan tak ada teman yang bisa ia andalkan. Meskipun begitu, tekad Anissa tetap bulat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus ia tempuh. Bulan-bulan pertama di kota besar terasa sangat berat bagi Anissa. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil yang gelap dan sempit, jauh dari kehangatan rumahnya di desa. Setiap hari ia harus berjalan kaki berjam-jam menuju kampus, melewati jalan-jalan yang sibuk dan hiruk-pikuk kota. Tidak seperti di desa, di sini orang-orang terburu-buru, dan setiap sudut terasa asing. Tugas-tugas kuliah datang bertubi-tubi, dan Anissa merasa tercekik dengan segala beban yang harus ia tanggung. Di kelas, ia harus bersaing dengan ratusan mahasiswa lain yang lebih berpengalaman dan berasal dari keluarga yang lebih mampu. Mereka tampak sudah terbiasa dengan kehidupan di kota, memiliki koneksi yang luas, dan bisa membeli bahan pelajaran yang lebih lengkap. Anissa merasa begitu kecil di tengah mereka. Meski ia terus berusaha untuk tidak menunjukkan kekurangannya. Kekurangan dana menjadi masalah utama. Beasiswa yang ia terima hanya cukup untuk biaya kuliah dan makan seadanya. Untuk biaya tempat tinggal dan keperluan lainnya, ia harus bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe. Setiap malam setelah kuliah, ia bekerja dengan lelah, menyajikan pesanan, mencuci piring, dan melayani pelanggan yang kadang tidak ramah. Namun, meskipun lelah, Anissa tidak pernah mengeluh. Ia terus berusaha menabung sedikit demi sedikit untuk masa depannya. Namun, suatu hari, saat ia sedang berjalan menuju kampus, langkahnya terhenti oleh sebuah pesan yang masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari ibunya. Dengan tangan gemetar, Anissa membuka pesan itu, dan seketika hatinya terasa sesak. Ibunya mengabarkan bahwa ayahnya jatuh sakit parah dan membutuhkan perawatan segera. Biaya untuk pengobatan yang tinggi membuat keluarga mereka terdesak. Ibunya mengungkapkan bahwa mereka tidak mampu lagi untuk mendukung Anissa di kota. Air mata Anissa jatuh tanpa bisa ia tahan. Perasaan cemas, bingung,
dan takut datang menghampiri hatinya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Mimpi-mimpinya yang selama ini ia perjuangkan terasa mulai runtuh. Ia merasa terjebak di antara impian yang ia kejar dan kewajiban untuk kembali ke desa, membantu orang tuanya yang kini membutuhkan dia. Di malam yang sunyi itu, Anissa duduk termenung di sudut kamar kosnya yang gelap. Semua pengorbanan yang telah ia lakukan, semua kerja keras yang ia jalani seolah terasa sia-sia. Anissa berpikir untuk menyerah saja, kembali pulang ke desa dan bekerja di toko ibunya. Tetapi dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berkata, "Ini belum saatnya menyerah. Kamu sudah sejauh ini, kamu tidak bisa berhenti sekarang." Namun, perjuangan untuk bertahan di kota besar semakin terasa berat. Semua masalah datang bertubi-tubi, dan ia merasa seolah tak ada lagi jalan keluar. Hari-hari semakin gelap bagi Anissa. Ia merasa tubuh dan pikirannya kelelahan. Setiap pagi, ia berjalan menuruni jalanan kota yang sepi, mencoba menyembunyikan rasa lelah dan kesedihan yang mendalam. Tugas kuliah semakin menumpuk, dan pekerjaan paruh waktunya di kafe tak pernah memberi waktu untuk istirahat. Malam-malam panjang menjadi teman setianya, dan ia hanya bisa terpekur memikirkan ayahnya yang sakit dan ibunya yang mulai kehabisan harapan. Pada suatu malam yang dingin, ketika Anissa sedang menunggu pelanggan di kafe, seorang pria tua masuk dengan senyum ramah. Ia duduk di sudut kafe, memesan secangkir kopi hitam. Wajah pria itu tampak bijaksana, dan matanya memancarkan kedalaman yang tak terkatakan. Anissa melayani seperti biasa, namun pria itu menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Anissa, bukan?" tanya pria itu tiba-tiba, menyebutkan namanya yang tertera di tag karyawan. Anissa terkejut. "Ya, Bapak. Kenapa Bapak tahu nama saya?" Pria itu tersenyum lembut. "Saya sering melihatmu bekerja keras setiap malam. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku yakin bahwa kamu lebih dari sekadar pelayan di kafe ini. Ada api di dalam dirimu yang tak bisa dipadamkan." Anissa terdiam, bingung. Tak ada yang pernah melihatnya seperti itu. Ia hanya merasa lelah dan hampir putus asa. Pria itu melanjutkan, "Aku pernah mengalami hal yang sama, bertarung antara impian dan kenyataan. Terkadang, saat kita merasa paling rapuh, saat itulah kita menemukan kekuatan terbesar kita. Jangan biarkan keadaan mengalahkanmu. Nak, ingat, perjuanganmu lebih besar dari apapun yang sedang terjadi sekarang." Kata-kata itu menghujam langsung ke hati Anissa. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa ada secercah harapan. Mungkin selama ini ia terlalu terfokus pada betapa sulitnya hidup di kota ini, tanpa menyadari bahwa kesulitan itu justru bisa menjadi batu loncatan untuk membuatnya lebih kuat. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Anissa kembali ke kamar kosnya. Tetapi kali ini, hatinya terasa lebih ringan. Ia duduk di meja belajarnya, menatap buku-buku yang berantakan di depannya, dan merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mengingat kembali kata-kata ibunya, semua mimpi itu harus diperjuangkan. Ia pun menuliskan beberapa kalimat di sebuah kertas, sebuah pengingat bagi dirinya sendiri. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk impian ini, untuk ayah dan ibuku, dan untuk diriku sendiri." Dalam hati, ia tahu ini bukan akhir dari perjalanannya, melainkan sebuah titik balik. Meski segala sesuatu tampak berantakan, meski masa depan tak pasti, ia memilih untuk terus berjuang, mengingat bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses menuju kemenangan. Namun, cobaan hidup tak berhenti begitu saja. 3 hari setelah percakapan itu, Anissa menerima kabar buruk lagi. Ayahnya semakin parah. Kini, keputusan besar berada di tangan Anissa. Apakah ia akan pulang untuk merawat ayahnya, atau tetap bertahan di kota dan melanjutkan pendidikannya? Anissa duduk terpaku di tempat tidurnya, memegang ponsel yang bergetar di tangannya. Pesan singkat dari ibunya kali ini berbeda, lebih singkat dan lebih penuh keputusasaan. Ayah semakin lemah. "Nak, aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan." Air mata kembali mengalir tanpa bisa ia bendung. Sungguh, ia tidak tahu harus bagaimana. Keinginan untuk segera pulang dan berada di sisi ayahnya begitu kuat,
Namun ia juga tahu bahwa jika ia kembali ke desa, maka mimpinya akan terhenti. Jika ia berhenti kuliah, jika ia meninggalkan kota ini, maka perjuangannya untuk menjadi dokter, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, akan sirna begitu saja. Anissa merasakan perasaan yang sangat berat, terhimpit oleh dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada rasa tanggung jawab untuk keluarganya, tetapi di sisi lain, ada rasa tanggung jawab terhadap mimpi yang telah ia perjuangkan bertahun-tahun. Dalam kesendirian malam itu, Anissa teringat kembali pada kata-kata pria tua yang ditemuinya beberapa hari yang lalu. Jangan biarkan keadaan mengalahkanmu. Mungkin, kata-kata itu benar. Mungkin cobaan ini adalah cara hidup untuk menguji seberapa kuat tekadnya. Ia berpikir panjang. Mimpinya untuk menjadi dokter bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya, ibunya, dan seluruh desanya. Ia tahu bahwa jika ia bisa menyelesaikan pendidikan ini, ia akan kembali dengan ilmu yang bisa mengubah kehidupan mereka semua. Namun, itu tidak berarti ia bisa membiarkan ayahnya begitu saja. Anissa tahu bahwa keluarga adalah segalanya, dan meskipun jarak memisahkan mereka, hatinya tetap dekat dengan mereka. Setelah berhari-hari bergulat dengan perasaan, Anissa memutuskan untuk tidak menyerah pada mimpinya. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Anissa menghubungi ibunya dan memutuskan untuk mengirimkan seluruh tabungannya untuk biaya pengobatan ayahnya. Aku akan bertahan, Bu. Aku akan terus belajar. Aku akan terus berjuang. Ayah pasti bisa sembuh, dan aku akan kembali setelah semuanya baik-baik saja. Meski berat, meski ia merasa tertekan dan rindu, ia tahu bahwa perjuangan itu akan memberi arti di akhirnya. Dengan harapan baru dan keyakinan yang semakin kuat, Anissa kembali ke kampus, kembali duduk di bangku kuliah, dan menghadapi ujian-ujian hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ia tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tetapi ia tidak akan mundur. Di tengah malam yang sunyi, Anissa duduk di meja belajarnya, menatap buku-buku medis yang tebal dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa setiap hari yang ia jalani adalah satu langkah lebih dekat menuju tujuan, satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan impian yang sudah lama tertanam dalam hatinya. Anissa mengangkat kepala, menatap langit malam di luar jendela kamar kosnya. Dalam kesunyian itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang, meskipun jalan ini penuh dengan air mata, lelah, dan pengorbanan. Ini adalah perjuangan hidupku, dan aku akan terus melangkah." Ia tahu, untuk mencapai mimpi yang besar, kadang kita harus siap mengorbankan banyak hal. Tetapi ia juga tahu, dengan setiap pengorbanan yang ia buat, ia akan lebih dekat untuk mengubah takdirnya, dan tak hanya takdirnya, tapi juga takdir orang-orang yang ia cintai.